Tak rela dengan anjloknya harga telur di pasaran, para peternak ayam protes dengan cara membagi-bagikan 5.000 paket telur secara gratis kepada warga Blitar, Jawa Timur. Aksi ini bahkan menimbulkan kerumunan di jalanan kota Blitar. Menurut koordinator aksi, peternak bahkan mengalami kerugian puluhan juta rupiah per bulannya. Setelah musim PPKM ini kan terus turun terus jatuh. Itu yang membuat kami semua menjadi prihatin. Harganya berapa sekarang saat ini, Mbak? Kemarin harga telur terburuk itu adalah harga di posisi 12. Ya. Hari ini atau kemarin jam 12 ya? Hari kemarin sudah mulai membaik dari 15 ke 15.500. Tak cukup hanya dengan protes, Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia atau PPRN bahkan melayangkan gugatan 5,4 triliun rupiah kepada Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Paguyuban Peternak menilai pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan kepada peternak hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Pertama gugatan ke Presiden Republik Indonesia, kedua ke Kementerian Pertanian. Tetap kita minta ganti rugi kerugian peternak itu yang senilai kurang lebih 5,4 triliun. Itu kerugian seluruh peternak nasional. Saat ini, harga telur on farm atau saat dibeli di kandang berkisar antara Rp15.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Sementara itu, harga pokok produksi yang dikeluarkan peternak adalah Rp22.000 per kilogram. Sehingga para peternak mengalami kerugian sekitar Rp7.000 per kilogram. Maka tak heran jika peternak terancam gulung tikar akibat kerugian dari puluhan hingga miliaran rupiah per bulan akibat rendahnya harga telur di pasaran. Selain rendahnya harga telur di pasaran, peternak ayam petelur juga semakin terhimpit karena mahalnya harga pakan jagung. Merespon hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pun mengecek ketersediaan pakan jagung di 2 pabrik pakan ternak. Ketersediaan jagung, produksi jagung kita, budidaya jagung kita cukup jalan dengan baik. Kalau kemudian ada dinamika dan lain-lain, itu bagian-bagian yang setiap saat juga berfluktuasi seperti itu. Tetapi secara normatif, semua berjalan seperti apa yang adanya dari tahun ke tahun, bahkan produktivitas kita setiap tahun makin meningkat. Kini pemerintah mengklaim berupaya untuk menstabilkan harga telur di pasaran dan menjamin peternak tidak merugi hingga gulung tikar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah tersebut tidak mampu melindungi para peternak ayam petelur dari tingginya harga pakan dan produksi hingga diklaim terus merugi. Langkah apa yang akan dilakukan pemerintah atas kondisi ini? Kita bahas bersama Ki Musbar Mesdi, Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional. Sebelumnya kami juga telah mengundang Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, namun karena agenda mendadak tidak dapat bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, Bu Ki Musbar ya, saya sebut dengan Pak Musbar saja, betul? Boleh, silahkan Pak Iman. Saya membaca background Anda ini, latar belakang Anda, kandang ayam tutup kami semaput, biarkan kami tetap hidup. Boleh Anda jelaskan soal ini? Ini adalah salah satu bentuk protes kami secara halus kepada pemerintah. Seharusnya pemerintah peduli terhadap eksistensi kehadiran industri peternakan ayam petelur kelas UMKM yang ada di Indonesia. Ya, karena ini merupakan sumber penghasilan dari penduduk-penduduk yang ada dan hidup di pedesaan. Di mana dengan mereka memelihara ayam petelur itu, income harian mereka selalu terjamin. Oke. Berbeda dengan petani gitu. Nah, kalau semuanya kandang kami tutup karena terjadinya harga anjlok ya akibat daya serap dari konsumsi masyarakatnya itu turun karena income per kapitanya juga turun. Nah, ini adalah salah satu harapan kami kepada pemerintah. Hadir dong, gitu. Nah, hadir untuk apa, Pak Musbar? Jadi yang dihadapi pada saat sekarang, Pak Aiman, peternak kami ini adalah ada 2 masalah kesulitan kami adalah pertama adalah harga telur yang anjlok. Ya. Oke. Karena tadi pendapatannya turun. Iya. Pendapatan warga maksud saya. Betul. Jadi begini,
Ada dua, yaitu harga telur turun, yang kedua adalah harga pakan yang hampir tiap bulan naik, Pak. Oke. Itu dua masalah gitu loh. Nah, kita kembali kepada harga telur yang turun ya. Itu harga telur turun yang paling parah memang periode dari bulan Juli sampai September ini. Dari Januari 2021 sampai bulan Juli itu harga tuh sudah bergejolak, naik turun. Tapi betulkah turunnya itu karena permintaannya juga turun, Pak? Jadi supply dan demand-nya yang kemudian bermasalah. Jadi supply-nya tinggi, demand-nya rendah, betul? Setuju Pak Iman. Karena kalau kami hitung dari konsumsi per kapita yang tadinya tahun 2020 itu 18,51 kilo per kapita, kami hitung berdasarkan dari data-data yang ada, itu tinggal turun sekitar 30% ya. Jadi sekitar 11,32 kilo lah gitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang menyerap dan membeli telur kami itu tinggal dari konsumsi rumah tangga dan industri rumah tangga, ya seperti catering dan lain-lain. Sedangkan dari sektor industri lain kayak misalnya industri wisata, terus PHRI, tutup, iya. Mereka tutup semua. Hotel tutup, jadi telurnya ya permintaannya sedikit begitu ya? Betul. Oke, Dan yang satu lagi adalah industri mamin, Pak, makanan minuman. Iya, tapi kan sekarang sudah mulai bergerak, Pak. Apakah ada peningkatan? Kalau kalau kita lihat adalah DKI Bandung itu baru dibuka dan itu syaratnya hanya 25%. Ya, hanya 25% pengunjungnya. Nah, kalau kita lihat 25%. Iya. Kalau hotel kan udah 50%, Pak. Yang lain juga udah 50%, restoran. Tapi belum ada daya serap yang nyata, Pak, sampai sekarang. Oke. Gitu loh. Oke. Permasalahannya kan baru dimulai. Iya. Baru dimulai. Untuk harga jagung sebenarnya naiknya masih wajar, tapi karena permintaannya turun jadi beban, begitu ya? Enggak juga ya. Enggak juga? Harga jagung itu meningkat, ya. Itu dari Januari juga, dari tahun lalu malah meningkatnya. Biasanya bermain di 5.000, itu naik. Di Januari 2021 itu harga udah di kisaran 57, 58. Oke. Nah, pada waktu bulan Maret 2021, Kementerian Perdagangan melakukan Zoom meeting dengan kami para koperasi peternak ayam petelur ini. Dan waktu itu juga kita mengundang Ketua Dewan Jagung. Kita mengeluhkan harga jagung ini meningkat terus, kok nggak turun-turun, ada apa ini? Gitu loh. Nah, Ketua Dewan Jagung waktu itu sudah menyampaikan di Maret 2021 bahwa jagung pada mulai bulan Agustus sampai Desember 2021 itu akan bermasalah. Karena terjadinya perubahan musim tanam dan perubahan pola tanam sama komoditi yang ditanam. Kenapa bisa begitu? Wong lahan yang dipakai untuk nanam jagung sama ladang yang dipakai untuk nanam berambang dan lain-lain itu sama, Pak. Nggak ada lahan yang khusus untuk nanam jagung gitu loh. Jadi menggunakan lahannya itu bergantian. Oke, baik. Jadi jagungnya naiknya harganya tinggi, pakan ternaknya tinggi, yang hasilnya telurnya itu nggak ada yang beli, kurang lebih begitu ya? Itu yang kemudian terjadi. Iya, itu dua sisi. Iya, saya ke Bung Firman Subagio. Bung Firman, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Komisi 4 soal peternakan dan pertanian juga. Bung Firman? Ya, selamat malam. Ya. Salam sehat. Iya, salam sehat selalu, Bung Firman. Bung Firman, apa yang bisa Anda cermati dari sini? Ini sampai kemudian Pak Musbar ini menyampaikan dalam latar belakang kandang ayam tutup, kami semaput, biarkan kami tetap hidup. Memang ini masalah yang sangat dilematis ya. Nah, prinsipnya ini kan semua orang kan mengendaki kalau bisa kan menikmati hasil karyanya semaksimal mungkin. Yeah. Petani jagung juga begitu, kalau bisa doanya itu setelah panen mereka itu harganya bisa setinggi-tingginya. Nah, peternak juga sama. Setelah mereka panen dari telur dan unggas yang dipotong, kalau bisa harganya juga yang setinggi-tingginya. Nah, persoalan-persoalan ini sudah menjadi persoalan klasik yang setiap saat muncul. Iya. Tidak hanya telur, tidak hanya jagung, tapi ada bawang merah, ada kedelai, ada jagung, ada yang namanya beras, itu selalu. Karena apa? Karena komoditi jagung ini kan menjadi komoditi yang sangat strategis sekarang ini.
mana di tingkat kebutuhan dunia juga mulai meningkat dan di dalam negeri juga meningkat. Kenapa? Karena ada kebutuhan besar, salah satunya tidak hanya untuk peternak tradisional konvensional, tetapi ada industri pakanan ternak yang membutuhkan pasokan jagung itu cukup besar. Nah, oleh karena itu, petani-petani ini, kalau kita melihat data dari Kementerian Pertanian yang dilaporkan kemarin, itu sudah surplus sampai kurang lebih 2 juta. Petani jagungnya, ini pakannya ya? Ini pertanian itu menyampaikan sudah surplus sampai 3 juta ton. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau surplus sebesar itu, kemana jagungnya dan di mana jagungnya, kan begitu. Oke. Nah, oleh karena itu, posisi ini harus dimulai harus dicermati betul, harus kemudian dilakukan penelusuran di mana posisinya. Nah, saya tanya kepada petani-petani jagung yang ada di daerah, saya telepon satu persatu, saya tanya, bagaimana dengan harga jagung? Wah, kami nikmat, Pak, harganya cukup tinggi sekali sekarang, 6.500. Iya, tapi efeknya yang menjadikan peternak itu adalah makanannya jagung ya, untuk ayam-ayam dan sebagainya, itu yang kena batunya. Betul. Nah, pertanyaannya saya kembali pada biasanya wajar berapa? Ya sekitar 4.500 sampai 5.000. Oke. Artinya ini kan ada disparitas harga yang cukup banyak selisihnya. Nah, kalau ke penjelasan dari Kementerian Perdagangan, itu kan ada efek daripada kebutuhan atau harga jagung di tingkat internasional. Nah, posisi ini yang menimbulkan kepanikan. Terjadi buying panik oleh para industri. Nah, industri yang dalam negeri ini mungkin mereka itu borong jagung dan kemudian dijadikan stok. Karena dia harus menjaga sustainability daripada industrinya dan kemudian mereka harus... Ini spekulasi atau data yang Anda dapatkan, Bung Firman? Ini data yang saya dapatkan dan Oke, jadi ada yang borong jagung. Iya, analisa saya sendiri setiap tahun saya kan selalu menganalisa bawang merah yang namanya beras, jagung saya, karena saya di Komisi 4 kan. Iya, yang borong jagung itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang terkait juga dengan peternakan. Peternakan, karena mereka itu adalah sebagai produsen makanan ternak. Nah, dia khawatir kalau harga internasional naik, maka dia borong. Oleh karena itu banyak juga petani kita ini yang sifatnya impor. Nah, di samping itu petani kita kan banyak mengalami problem. Cari benih kadang-kadang susah dan kemudian tiba-tiba kayak kemarin tahun lalu itu hama tikus muncul. Semua jagung yang udah saya panen menjadi gagal. Oleh karena saya sudah mengusulkan alternatif pada pemerintah. Maka pemerintah harus membuat standar harga atas, harga bawah. Sehingga kalau di harga bawah itu nilai keekonomisan petani harus untung. Kalau di harga atas itu jangan sampai terjadi seperti sekarang, melebihi yang tidak wajar. Ya, mudah-mudahan ini kan anggota DPR sudah tahu masalahnya apa, sehingga kemudian bisa membantu segera apa yang kemudian akan disampaikan oleh pemerintah, termasuk juga mengawal soal ini. Terakhir singkat saja Pak. Cari solusi bersama karena semua harus hidup ini. Betul. Semua harus hidup, betul. Baik peternak maupun petaninya, itu yang kemudian harus diperhatikan juga. Juga warganya yang menjadi konsumen, ya. Itu juga jangan dilupakan juga. Saya ingin ke Pak Musbar, terakhir Pak Musbar. Pak Musbar, sampai berapa lama lagi para peternak bisa bertahan? Kalau dibilang sampai berapa lama lagi peternak bisa bertahan, ya, saya sudah menyampaikan berkali-kali kepada teman-teman, ya, bahwa kita harus melakukan rekapitulasi aset dan equity-nya. Gitu loh. Ada berapa yang sudah bangkrut, Pak? Ada yang bangkrut, Pak? Yang jelas populasi sekarang udah berkurang 30%, Pak. Kemana itu berkurangnya? Tutup semua? 30% itu? Karena semakin banyak mereka piara ayam, semakin besar kerugiannya. Bayangkan semakin banyak yang dimakan, tapi harga telurnya 13.000. Jadi ayam-ayamnya dikemanain itu, Pak? Diafkir, Pak. Apa artinya Pak diafkir itu, Pak? Dikeluarkan, dijual. Oh, pasar gitu loh. Ada berapa satu perusahaan, satu peternak misalnya, punya berapa ayam itu? Jadi peternak kami dari kelas 1.000 ekor sampai 500.000 ekor tuh ada. Jadi 30%-nya dijual semua itu ya, 1.000 ekor, 100.000 ekor mungkin? Iya, secara bertahap. Padahal daya serap dari ayam afkir kita itu rendah sekali pada saat pandemi ini. Masyarakat nggak punya uang gitu. Jadi yang kedua adalah apa?
kerugian kita ini per hari itu 52 miliar, Pak. Total Firman semua ya, tahu peternak. nggak? Iya, karena kita ada di 12 provinsi. Baik, Gitu Pak. loh. Baik, terima Coba kasih Pak 52 Musbar. miliar Ini itu. tentu menjadi pesan yang penting untuk disampaikan. Sekali lagi turut prihatin dan semoga ada langkah cepat yang akan juga dikawal oleh DPR nanti dan juga pemerintah. Kita akan cermati sama-sama. Terima kasih Pak Musbar, Asosiasi Terima dari kasih, Mas Peternak Firman. Ayam, dan juga Bu Firman Subagio dari anggota DPR fraksi Partai Golkar di Komisi 4. Terima kasih, sehat selalu.